Siap tertib. Ya. Siap tertib. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, segenap para asatid, para alim ulama, para kiai, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semuanya. Begitu juga yang saya cintai, yang saya muliakan, keluarga besar sahibul maulid, sahibul hajah wa sahibul bait daripada Bapak Ismatullah beserta seluruh para panitia yang telah bersusah payah untuk mensukseskan ini acara. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan mereka semuanya. Amin. Allah berkahi umurnya. Amin. Allah berkahi usianya. Allah berkahi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan juga segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI, Polri dan lain sebagainya. Semoga kita doakan aparatur pemerintah kita, semoga Allah memberikan kepada mereka orang-orang dijadikan orang yang amanah, orang yang baik, orang yang senantiasa mengayomi rakyat dan masyarakatnya, serta menjaga bangsa hingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya saya minta maaf, beribu maaf. Mungkin malam hari ini saya tidak bisa mengisi acara dengan waktu yang lama. Sebentar saja
karena kondisi yang tidak memungkinkan, kurang sehat sedikit, tolong dengarkan baik-baik, semoga bermanfaat dan bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita dalam suatu acara yang besar, suatu acara yang mulia, suatu acara yang agung, karena pada malam hari inilah kita semua bergembira atas lahirnya memperingati sosok yang menjadi terselamatkannya dunia, terciptanya akhirat, terciptanya sorga dan neraka, terciptanya jin dan manusia, terciptanya para nabi, para rasul, terciptanya para malaikatul muqarrabin, para malaikat kiraman katibin, semua yang lalu dan ataupun yang akan datang, tercipta sebab mula manusia yang mulia, yang pada malam hari ini saudara-saudara kita semua memperingati akan kelahirannya, yaitu lahirnya manusia yang termulia dan teragung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Maka beruntung lisan-lisan yang di dunia, beruntung orang-orang yang di dunia lisannya basah dengan menyebut namanya. Beruntung orang-orang yang di dunia mereka duduk berkumpul untuk memujinya. Beruntung orang-orang yang hadir pada malam hari ini untuk mengenang jasanya, untuk membaca sejarahnya, untuk menambah kecintaannya. Karena saudara-saudara, 1443 tahun yang lalu beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa betapa penting manusia memiliki hubungan cinta dengan orang yang dia cintai. Yuhsyarul mar'u ala ma'aman ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah tergantung kepada siapa dia mencintai. Kalau kita mencintai manusia yang malam hari ini kita peringati, yaitu Nabi Muhammad, maka ada kemungkinan besar kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak butuh dengan pujian dan sholawat kita. Nabi Muhammad tidak butuh dengan pengagungan dari manusia, sebab Nabi Muhammad telah mulia oleh Zat yang maha mulia. Nabi Muhammad telah diangkat derajatnya oleh Zat yang maha tinggi derajatnya. Nabi Muhammad telah diagungkan oleh Zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lisan manusia manapun yang mampu meninggikan martabat Nabi Muhammad. Anda membaca sholawat, Anda tidak membaca sholawat tidak akan memberikan pengaruh dan dampak kepada Nabi Muhammad. Anda semua berkumpul pada malam hari ini membaca sholawat tidak akan menambah kemuliaan keagungan Nabi Muhammad. Anda tidak memuliakan Nabi, Anda tidak bersholawat kepada Nabi, Anda tidak mencintai Nabi Muhammad, tidak akan mengurangi derajat keagungan dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Tetapi kita membaca sholawat, kita membaca manaqib, kita membaca sejarah hidupnya Rasulullah, kita membaca maulidnya Nabi Muhammad, kita yang butuh pengagungan dari Allah sebab memuji Nabi Muhammad, kita yang butuh kemuliaan dari Allah sebab telah memuliakan Nabi Muhammad. Disebutkan dalam syair, ma madahtu Muhammadan biqasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak pernah memuji Nabi dengan syairku, aku tidak pernah mengagungkan Nabi dengan syairku, aku tidak pernah memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad.
Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, apapun dari manapun segala sesuatu akan menjadi baik, akan menjadi mulia, akan menjadi agung manakala sesuatu tersebut berkaitan ada hubungan dengan Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, namun sayang, begitu sayang, 1000 kali sayang, kita duduk berkumpul pada malam hari ini untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada Rasulullah. Namun saudara-saudara, banyak masih di luar sana orang-orang yang mulut kotornya mengatakan, untuk apa duduk berkumpul untuk memuji Nabi Muhammad sedangkan Rasulullah telah meninggal dunia? Untuk apa mengadakan maulid? Maulid tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Untuk apa membaca manaqib sejarah wali? Mereka manusia biasa, tidak perlu engkau agungkan. Ada sebagian kelompok yang berkata demikian, ada sebagian kelompok yang berucap demikian. Sungguh kelompok-kelompok seperti itu pemikiran yang dangkal dan jauh daripada tuntunan Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Saya bacakan suatu riwayat di dalam kitab Sahihul Bukhari yang dikarang muallifnya Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Al-Imam Bukhari menjelaskan, saudara, jangankan kita orang muslim, jangankan kita orang yang mukmin yang beriman, percaya sama Nabi, percaya kepada tuntunan syariat Nabi, orang kafir saja mereka yang mengagungkan Rasulullah diagungkan oleh Allah. Dalam kitab Sahihul Bukhari juga ada di dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangannya Al-Imam Ibn Katsir dijelaskan bahwa Nabi mempunyai seorang paman. Dengarkan baik-baik, Nabi punya seorang paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab orang kafir, Abu Lahab orang yang celaka. Allah abadikan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab dihinakan oleh Allah, kekal abadi di dalam neraka sebab dia tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Tetapi saudara-saudara, setahun setelah kematian Abu Lahab, Al-Imam Abbas ibn Abdul Muttalib, saudara daripada Abu Lahab, bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Kemudian Al-Imam Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang Allah perbuat kepadamu? Abu Lahab menjawab, wahai Abbas, lihatlah bagaimana keadaanku. Aku disiksa, aku diazab, aku disiksa oleh Allah di dalam neraka. Tetapi wahai Abbas, setiap hari Senin aku mendapatkan kemuliaan. Setiap jari-jariku ini mengeluarkan air hingga aku bisa minum air dari jari jemariku. Sebab pada hari Senin aku pernah bergembira atas lahirnya keponakanku yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang kepadaku. Suwaibah bilang, wahai majikanku Abu Lahab, keponakanku sudah lahir. Siapa keponakanku? Laki-laki apa perempuan? Suwaibah bilang, keponakanmu bernama Muhammad, laki-laki. Aku bebaskan Suwaibah sebab gembiraku atas lahirnya Muhammad. Abu Lahab kafir, tidak beriman.
tapi pernah bergembira saat lahirnya Rasulullah, mendapatkan kenikmatan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dinukil juga dalam syair Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan, idza kana kafiran ja'a dhimmuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhalladah ata annahu yaumal itsnin daiman yukhaffafu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhidan. Jika Abu Lahab kafir, tidak beriman kepada Allah, yang jelas-jelas terkutuk dan celaka, disiksa dalam neraka, tapi dalam riwayat setiap hari Senin mendapatkan keringanan sebab pernah bergembira atas lahirnya Rasulullah. Fama dhannu bil 'abdi tula umrihi, bagaimana kiranya kalau sekiranya ada orang mukmin yang sepanjang hidupnya dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada ajaran Rasulullah, masruran bi ahmada, dia bergembira atas lahirnya Rasulullah, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan mengesahkan Allah. Apakah dia akan hina? Apakah dia akan masuk neraka? Qala la, kata ulama, tidak akan mungkin. Jika Abu Lahab yang jelas-jelas terkutuk dan disiksa mendapat nikmat sebab bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan Anda semuanya yang hadir? Anda orang mukmin, Anda orang muslim, Anda beriman kepada Allah, Anda beriman kepada Rasulullah, maka bergembiralah wahai yang hadir, beruntunglah wahai yang hadir. Anda semua pada malam hari ini menjadi mulia, menjadi agung, menjadi dicintai oleh Allah sebab Anda telah diundang oleh Nabi Muhammad. Maka semoga yang hadir ini Allah jadikan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, diagungkan oleh Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak akan rugi Anda memuliakan Nabi, bersolawat, membaca maulid kepada Nabi. Nabi bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aqtaru alayya salam. Manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat menyebut namaku. Perbanyak menyebut nama Rasulullah. Kalau nggak hafal solawat panjang, yang kecil, yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca solawat, karena Nabi berjanji, siapa orang yang banyak bersolawat kepada aku, menyebut namaku, pada saat meninggal dunia sakaratul maut, aku nanti yang akan menjemput ruhnya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah, ini malam kita duduk membaca salawat kepada Nabi, dan kita juga selain membaca salawat, selain menunjukkan bukti kita cinta kepada Rasul, saya pada malam hari ini terus terang, saya sangat gembira, saya sangat senang, walaupun dalam keadaan kondisi yang kurang sehat. Saya melihat di sini banyak ormas Islam, ada juga daripada elemen-elemen masyarakat, ada juga berbagai majelis hadir. Yang di depan saya ini ada ormas FPI, ada juga majelisnya Rasulullah yang dipimpin oleh almarhum al-maghfurullah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Ada juga teman-teman kita daripada Samjagan, ada juga teman kita dari Kucing Gunung dan lain sebagainya, berbagai elemen masyarakat, berbagai ormas, berbagai kelompok. Pada malam hari ini mereka semuanya menyatu, mereka semuanya bersatu untuk menunjukkan bahwa kita umat Islam adalah orang yang bersaudara, tidak boleh dipecah belah. Di sini juga datang aparatur pemerintah kita, datang juga baik ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita. Kita ingin menunjukkan bahwa negara kita mayoritas muslim, di
ingin menunjukkan bahwa Islam yang ada di tanah Indonesia akan senantiasa bersatu, akan senantiasa bergandengan tangan, berjuang menjaga negara, berjuang membela rakyat, berjuang membela agama sampai titik darah yang terakhir, saudara-saudara. Sebab saudara-saudara, banyak orang di luar sana yang mengaku dirinya seorang Pancasila. Banyak di luar sana orang yang mengaku dirinya paling hebat. Banyak di luar sana orang yang mengaku dirinya seorang yang memang betul cinta kepada negara. Tapi justru mereka yang telah mengkotak-kotak ini rakyat. Banyak juga ulama-ulama bayaran yang di luar sana mereka bekerja untuk mencari uang, untuk membenci Islam. Bahkan saudara, di akhir-akhir ini banyak ulama banyak ulama yang tidak baik, banyak ulama yang makan duit pejabat. Saudara, saya ingatkan, saya tidak benci dengan pejabat, tidak saudara. Tapi saudara, sayang beribu sayang. Sesungguhnya Umaro dikatakan di dalam kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, seorang wali, seorang soleh yang hidup di kota Madinah. Beliau mengarang satu kitab namanya Manhajus Sawi. Di dalam kitab tersebut ada satu hadis dijelaskan, sinfani ala hadhil ummah, ada dua kelompok bagi umat ini. Ida solahu solahan nas, kalau dua kelompok ini baik maka semua manusia akan baik. Kalau dua kelompok ini wa ida fasadu fasadan nas, kalau dua kelompok ini rusak, semua rakyat, semua manusia akan rusak. Siapa dua kelompok ini? Al ulama wal umara. Ulama dan umara, penguasa pejabat. Gak boleh pejabat harus mencintai ulama, pejabat harus merangkul ulama, jangan dipukul, betul? Ulama harus menasihati pejabat, yang hak sampaikan hak, yang batil katakan batil. Jangan ulama kiai ajengan cari makan. Di banyak ulama cari makan sama penguasa. Saudara, Al-Imam Qadiyat di dalam kitabnya mengatakan, beliau bercerita, Imam Abu Hanifah, mazhab yang paling tua. Imam Abu Hanifah itu orangnya warak, orangnya zuhud, dan gak mau dekat dengan penguasa. Boleh, gak ada yang melarang dekat dengan penguasa, gak apa-apa, gak dilarang, tapi dengan tujuan menasehati, dengan tujuan memberitahu, bukan cari duit, bukan cari muka, bukan cari pangkat. Ini zaman sekarang ada sebagian sekarang ini kiai, dia karena dekat sama penguasa, dia bilang apa? Nabi Muhammad itu nggak ada benernya. Dia bilang apa? Islam itu agama yang tidak sempurna dan tidak bakal sempurna. Udah kemakan duit begitu. Gelarnya profesor, doktor, buka aja di YouTube. Banyak sekarang kera-kera bersorban. Oleh karena itu saudara, kita berkumpul untuk menyatukan tekad kita, untuk menyatukan niat kita, bahwa walaupun mereka mengumpulkan kiai-kiai sogoan, mengumpulkan orang munafik, mengumpulkan juru bicara, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ayat-ayat dalam Al-Quran, menjual Al-Quran dengan harga yang murah, menukar Al-Quran dengan dunia. Kami ingin sampaikan bahwa selama kami umat Islam, santri-santri masih tegak berdiri di tanah Indonesia, dan kami ini semuanya cinta Pancasila, kami cinta bendera merah putih, bahwa ingin kami sampaikan kepada mereka pengkhianat ulama, pengkhianat bangsa, bahwa kami tidak akan pernah bisa dibeli sampai kita tidak akan pernah bisa dibeli, betul? Yang hak kita sampaikan betul, betul? Yang batil kita sampaikan batil, betul? Saudara, jangan takut berjuang. Ini juga banyak
ketika ulama ditangkap kendor, jangan. Saudara, dulu dengarkan, saudara, lanjutkan, lanjutkan, suaranya kurang kompak, lanjutkan, lanjutkan, takbir, takbir, saudara, dulu Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau pernah bilang, saudara, kalau ingin menguasai Indonesia, ingin memporak-porandakan Indonesia, cuma ada dua, saudara. Satu, hijau yang pertama, hijau TNI. Kalau sudah TNI rusak, TNI disusupin, TNI diadu domba, tinggal hijau yang kedua. Apa hijau yang kedua? Hijau yang kedua, hijau ulama. Kenapa? Ulama punya masa, TNI punya senjata. Kalau dua hijau ini hilang daripada Indonesia, maka orang-orang asing, pengkhianat-pengkhianat yang mengataskan namanya dirinya cinta negara, mereka bisa mengendalikan negara kita. Oleh karena itu, saudara, persatukan niat kita, kuatkan tali persaudaraan kita, bahwa apapun yang terjadi ke depan, baik ulama kita ditangkap, baik ulama kita dibunuh, baik ulama kita diteror, baik kita dilemahkan perjuangannya, baik kita ini diintimidasi, baik kita diancam, sampaikan bahwa kita akan tetap tegak berdiri, berjuang membela agama sampai hari kiamat, saudara-saudara. Siap berjuang, siap berjuang, siap ikut komando ulama, siap bergandengan tangan dengan aparat, siap bekerja sama dengan TNI. Takbir, takbir, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Saudara, terakhir yang ingin saya sampaikan, terakhir saudara, mulai hari ini jaga sholat 5 waktu, perkuat 5 waktu sholatnya saudara, banyak baca hizib, banyak baca wirid, kuatkan cintanya sama ulama. Suatu waktu nanti andai kata amanat ulama, pesan Nabi, umat Islam gak boleh cari musuh, betul? Umat Islam jangan bikin onar, betul? Umat Islam dimanapun jangan bikin gaduh, betul? Kita jaga ini negeri bersama-sama, betul? 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 Kurang kencang, betul? Islam cinta damai, betul? Islam tidak diajarkan cari musuh, betul? Andai kata, ini terakhir wasiat saya, andai kata nanti ada musuh, nanti ada pengkhianat, nanti ada orang asing datang ke Indonesia, pengen merebut Indonesia, pengen menghancurkan nama baik umat Islam, kira-kira orang sini siap turun tidak, saudara? Orang sini siap ikut ulama, saudara? Kalau sudah ulama memberikan fatwa komando untuk kita menjaga negara, membela agama, orang sini kira-kira siap atau tidak, saudara? Siap atau tidak? Kurang kencang, siap atau tidak? Siap atau tidak? Kalau andai kata suatu hari nanti ulama memberikan fatwa, ada seruan jihad untuk kita membela negara, membela bangsa, membela agama, orang sini siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap berjuang bersama, siap jaga negara, siap jaga agama. Takbir, takbir. Siap jaga sholat 5 waktu, siap baca wirid, siap jaga ketakwaan kepada Allah. Takbir. Semoga kita yang hadir, semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Kita minta barokah maulid
Semua yang hadir ini saya husnudzon pasti ada doanya yang dikabulkan oleh Allah. Amin. Semoga berkah doa Anda semuanya. Semoga ulama dijaga oleh Allah. Semoga aparat kita dijaga oleh Allah. Semoga kita diberikan orang yang baik, diberikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta kepada rakyat, pemimpin yang menjaga amanat rakyat. Semoga saudara, semoga Habib Rizik cepat bebas saudara. Habib Rizik cepat keluar saudara. Kita rindu dengan Habib Rizik saudara. Saya mau tanya semuanya, siap berjuang dengan Habib Rizik? Semoga semuanya Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.